Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini saya akan membawakan materi tentang profil istri salihah. Ini sebuah materi yang sebetulnya berat untuk dibawakan ya, karena saya pun masih berusaha untuk mencapai itu gitu. Tidak mudah untuk menjadi seorang istri salihah, karena memang kriteria di dalamnya itu cukup banyak. Tapi tidak mungkin juga untuk kita berputus asa ya, karena kan banyak kisah para sahabiah yang bisa kita pelajari, banyak juga ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kisah-kisah sahabiah yang soleh, istri Nabi gitu ya. Baik, kita bicara dulu tentang karakter wanita ya, bahwa wanita itu unik. Di sini ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Selalu wasiatkan kebaikan pada wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari jalinan tulang rusuk ialah tulang rusuk bagian atas. Jika kalian paksa diri untuk meluruskannya, dia akan patah, tapi jika kalian mendiamkannya, dia akan tetap bengkok. Karena itu wasiatkan kebaikan kepada para wanita. Gitu ya. Jadi karakteristik perempuan itu dia tidak bisa dinasihati dengan keras gitu ya, karena ketika kita berlaku keras atau menasihatinya dengan tidak dengan lembut gitu ya, justru dia tidak akan mengikuti gitu ya, justru dia akan menjadi patah atau merasa tersinggung atau merasa sakit hati. Mendidik wanita itu harus dengan lembut gitu ya, tetapi juga jika didiamkan, jika tidak dibimbing, jika tidak dididik, maka dia pun akan bengkok gitu. Karena memang potensi-potensi keburukan itu akan selalu ada di sekeliling perempuan. Ya, seperti zaman sekarang gitu. Godaan-godaan untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kemudian tayangan-tayangan juga gitu ya. Kemudian juga godaan harta gitu ya. Perempuan kan banyak tergoda di sisi itu. Nah, oleh karena itu di hadis ini Rasulullah mengatakan, wasiatkanlah kebaikan kepada wanita. Di sini PR-nya para suami gitu ya, supaya mau menasihati istri, mau membimbing gitu ya, mau mengajarkan agama. Karena ketika dilepas sama sekali, perempuan itu atau wanita itu adalah dia tidak akan terkendali seperti itu. Dia akan tidak memilih teman untuk bergaul, dia tidak akan menjaga dirinya, dia akan kehilangan rasa malu gitu ya, seperti yang mungkin kita juga sekarang melihat fenomena banyak hal gitu, ketika perempuan sudah banyak yang berlenggok-lenggok di depan kamera gitu ya, di media sosial dimanapun gitu. Kita sebagai seorang muslimah yang mengerti bahwa malu itu adalah sebagian dari iman, mungkin kita akan selalu berusaha untuk menjaga itu semua gitu ya. Kemudian apakah istri salihah itu? Istri salihah terdapat dalam bahasa Arab di bentuk kata al-mar'ah as-salihah, yang secara bahasa berarti perempuan soleh. Mereka sangat jarang menggunakan al-jauzah as-salihah, pasangan yang soleh gitu ya. Kemudian kosakata al-mar'ah as-salihah tersebut dipersepsi publik muslim sebagai sosok perempuan yang serba ideal, istri yang serba ideal, sempurna didambakan oleh laki-laki atau suami gitu ya. Jadi mar'ah solihah itu istilahnya kesempurnaan sifat atau sikap seorang istri gitu ya. Dia yang soleh, dia yang taat kepada suami, dia yang taat kepada Allah. Nah, itu disebut secara bahasa itu kosakatanya al-mar'ah as-solihah. Kita pasti sering mendengar ya. Kemudian istri salihah kalau dalam konteks keindonesiaan itu ada dalam adat Jawa. Kita sering dengar istri solihah dalam adat Jawa adalah istri yang selalu ikut suaminya kemanapun gitu ya. Dan dalam keadaan apapun istilahnya, istri tersebut selalu menurut gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut kanca wingking atau konco wingking, yaitu teman di belakang. Jadi istri adalah pendamping suaminya, tetapi dengan posisi di belakang. Ini kan terkenal sekali ya, kalau di Jawa itu istri itu benar-benar tunduk ke suaminya, ketaatannya itu sudah sangat terkenal gitu ya.
Bahkan mereka itu tidak pernah berani mengambil makan lebih dulu sebelum suaminya makan. Itu biasanya adat-adat Jawa tuh seperti itu. Atau misalkan tidak berani berkata keras gitu ya. Nah sebetulnya mungkin selain dalam Islam, adat Jawa juga mengajarkan seperti itu. Nah namun kriteria istri salihah menurut Quran itu apa? Ada di surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, oleh sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, gitu ya. Jadi salah satu kriteria istri solihah menurut Quran adalah istri yang memelihara dirinya. Sebetulnya tidak harus selalu yang ketika suaminya tidak ada, ketika suaminya ada pun harus memelihara diri, tapi ini ada dalam ayat An-Nisa ini, maksudnya adalah bahwa kita itu bisa menjaga nama baik suami atau kehormatan suami ketika dia tidak ada di sebelah kita, gitu ya. Salah satu kriterianya dalam Al-Quran juga yang pertama adalah qanitat. Kata qanitat merupakan bentuk jamak dari kata qanit yang berarti yang merendahkan diri kepada Allah, yang taat dan yang tunduk, seperti itu. Jadi qanitat itu adalah taatnya istri pada suami didasarkan pada rasa takut pada Allah, bukan rasa takutnya dia pada suami, gitu ya. Jadi bukan istri yang takut suami tidak memberi uang belanja sehingga tidak taat, gitu ya. Bukan istri yang taat suami karena takut suaminya diambil orang, gitu ya. Tidak seperti itu, tapi qanitat itu adalah ketaatan istri karena dia takut kepada Allah, ya. Takutnya itu karena takwa. Kan takwa itu kan berhati-hati ya. Jadi ketika seorang istri yang bertakwa, dia pasti punya rasa takut pada suami, takut berbuat dosa, takut lisannya menyakiti hatinya, kemudian takut suaminya tidak berkenan kepadanya, gitu ya. Seperti itu. Terlepas dari konteks peraturan bersuami istri dalam ayat tersebut, qanit merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Setelah orang itu beriman, maka tingkatan selanjutnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, atau bisa disebut taat. Dan orang yang teguh dan tetap dalam ketaatan disebut qanit, gitu ya. Pokoknya ketika seorang istri itu disebut qanitat, maka dia adalah perempuan yang takut kepada Allah, sehingga rasa takutnya kepada Allah menjadikan dia taat kepada suaminya, seperti itu. Kemudian yang kedua karakteristik dalam surat An-Nisa tadi adalah istri salihah adalah hafizat lil ghaib. Apa itu? Hafizat lil ghaib artinya wanita-wanita yang memelihara diri di belakang suaminya. Ini yang tadi saya sebut di awal ya, bahwa seorang istri harus menjaga hal-hal yang ada dalam diri suaminya itu ketika suaminya ada di belakangnya, gitu ya. Beberapa hal yang harus dijaga kerahasiaannya oleh istri saat suami tidak ada 3 ya. Yang pertama, rahasia-rahasia suami istri terkait di kamar, gitu ya, urusan ranjang, urusan rumah tangga, segala urusan yang menjadi internal rumah tangga, keuangan, kemudian apapun hal-hal yang bentuknya sifatnya rahasia, tidak mudah diumbar, tidak mudah dikatakan, sekalipun itu kepada orang tua sendiri atau saudara kandung, gitu ya. Ini kan sering berlaku umum ya, ketika misalkan orang tua mengunjungi kita, kemudian kita curhat sama orang tua tentang kondisi suami kita curhat kepada orang tua kita tentang kejelekan suami kita. Nah ini tidak sejalan dengan ayat surat An-Nisa tadi. Kenapa? Karena istri yang baik mampu menutupi aib-aib suaminya, sejelek apapun itu aibnya, ya. Kenapa? Karena banyak perceraian terjadi ketika seorang istri menceritakan aib pasangannya kepada keluarganya, kepada temannya, gitu ya. Sehingga bisa menimbulkan prasangka, sehingga bisa menimbulkan kebencian. Kalau sudah seperti itu tidak akan nyaman ya hubungannya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus dijaga adalah nama baik. Ya, nama baik suami itu yang tadi saya katakan juga, bahwa seburuk apapun misalkan karakter suami kita, sifat suami kita, atau bahkan pernah berbuat salah kepada kita, kita tidak pernah boleh menceritakan apapun kepada orang lain, ya, seperti itu. Karena nama baik suami adalah
kewajiban kita untuk menjaganya, ya. Supaya kenapa? Supaya beliau dihormati oleh orang lain, supaya beliau tetap kehormatannya terjaga, gitu ya. Itu adalah tugas istri. Istri yang buruk adalah ketika justru dia dengan sengaja menceritakan semua aib-aib suaminya, gitu ya. Saya ulang lagi bahwa kepada siapapun kita tidak pernah boleh menceritakan apapun yang terjadi di dalam rumah kita, ya. Oleh karena itu memang godaannya kan biasanya saat ngobrol ya, saat ngobrol dengan orang lain, dengan teman gitu. Jangan pernah terpancing ya, ketika misalkan orang lain, teman kita, tetangga kita menceritakan suaminya, kita jangan pernah terpancing gitu ya, karena tidak akan ada manfaatnya juga untuk orang lain gitu ya. Kita menceritakan aibnya, kita menceritakan keadaannya, kita menceritakan bahkan kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan dari seorang suami itu pantang untuk diceritakan. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa iri dan dengki di hati perempuan lain, gitu ya. Atau istilahnya itu sekarang ain ya, sering kita dengar atau sering kita simak juga mungkin ilmunya gitu ya, bahwa ketika kita memamerkan kemesraan kita dengan suami, memamerkan misalkan kebaikan suami, pemberian suami kepada kita, betapa baiknya suami kepada kita, hati-hati gitu ya, ada hati orang lain yang bisa jadi merasa iri kepada kita. Seperti itu. Ini yang paling rentan itu ada di media sosial gitu ya. Berarti nggak boleh dong bikin status gitu ya, nggak gitu juga. Boleh asal kita tahu betul gitu ya, apakah status kita itu atau apakah pernyataan kita itu membuat orang lain iri atau tidak gitu ya. Karena kan sebetulnya media sosial itu banyak yang bilang sarana untuk pamer, cuman tingkat pamernya aja beda-beda kenoraannya gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi memang kita harus betul-betul menjaga hati masing-masing ya, karena penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu bukan hanya sekedar ketika kita memamerkan wajah atau menunjukkan kecantikan misalkan ya, tapi penyakit ain itu juga bisa terkena kepada kita ketika kita memamerkan kebahagiaan kita. Misalkan kebaikan suami kepada kita dipamerkan, aduh misalkan abis dibeliin mobil nih atau abis dibeliin apa, kemudian kita posting di media sosial, ada perempuan lain yang iri, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan pernah ada suatu kejadian ketika seorang istri yang sering menceritakan kebaikan suaminya, memamerkan wajah suaminya juga, akhirnya direbut oleh perempuan lain yang kenal di media sosial gitu ya. Nah, ini harus hati-hati, karena bagaimanapun nama baik suami, kemudian nama baik kita juga harus dijaga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah harta suami yang harus kita jaga. Hafizatul ghaib itu salah satunya harta suami. Bagaimana cara menjaga harta suami? Ya dengan mempergunakannya dengan amanah. Ketika suami kita memberikan uang belanja, ketika suami kita memberikan atau menitipkan uang kepada kita, itu harus dijaga hartanya. Ketika beliau tidak ada, ketika tidak berada dalam pengetahuannya, itu kita harus tetap memegang amanah gitu ya. Ketika misalkan dititipi uang, harus jelas penggunaannya kemana gitu ya, karena harta suami itu adalah kita yang wajib menjaganya. Itu hafizat lil ghaib ya. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada Allah. Karakteristik istri salihah yang lain menurut surat An-Nisa adalah taat kepada Allah. Wanita salihah adalah wanita yang senantiasa taat kepada Allah dalam setiap keadaan sulit maupun bahagia, senantiasa berusaha mengajak keluarga, suami dan anak-anaknya untuk senantiasa taat kepada Allah gitu. Jadi ini yang paling sulit sebetulnya ya gitu, ketika godaan dunia ini sekarang makin banyak. Kelelahan kita dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga terkadang membuat badan kita capek gitu ya, untuk bangun sholat malam, untuk bangun pagi gitu ya. Tapi selagi kita berusaha untuk bisa gitu ya, untuk bisa melakukannya, Allah akan menilai itu. Meskipun belum sempurna misalkan ya. Tapi kita ketika memiliki azam yang baik untuk bisa taat kepada Allah, maka insya Allah keluarga kita juga akan terjaga. Tidak mungkin kita mengharapkan anak-anak yang rajin belajar kalau kitanya tidak menjadi anak yang rajin, orang yang rajin. Tidak mungkin kita berharap memiliki anak yang gemar membaca Quran kalau kita tidak juga membaca Quran gitu ya.
semua hal yang kita lakukan di rumah itu menjadi cermin bagi anak-anak kita, bahkan dalam hal terkecil gitu ya. Ketika kita sering disibukkan dengan berkarya misalkan ya, anak kita juga akan merasa ingin gitu ya untuk di rumah itu tidak hanya untuk belajar atau main, tapi juga berkarya misalkan ya. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita perbuat di rumah gitu ya, itu akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kemudian yang kelima, menjaga kehormatan. Istri harus menjaga kehormatan dirinya dan tidak merusaknya dengan akhlak buruk dan perbuatan tercela. Dari Abu Azina As-Sadafi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri kalian ialah yang penuh kasih, subur atau banyak anaknya dan taat terhadap suaminya. Jika mereka bertakwa kepada Allah, dan seburuk-buruk istri kalian adalah yang bersolek dan banyak akal untuk memperdayai suaminya. Mereka adalah munafik yang tidak akan masuk surga dari mereka kecuali seperti gagak yang kedua kakinya dan paruhnya berwarna merah. Ya, sampai diibaratkan seperti itu gitu ya, bahwa istri yang soleh adalah perempuan yang penuh kasih, lembut. Artinya gini, orang-orang yang terbiasa untuk berbicara kasar atau berteriak ketika di rumah, maka kelembutan di rumahnya itu tidak, kenyamanan di rumahnya tidak akan tercipta. Ini memang sulit gitu ya, karena seorang ibu rumah tangga biasanya sering tersulut apalagi misalkan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, rumah berantakan lah atau anak susah diatur gitu ya. Tapi sebisa mungkin bersegera beristighfar, kemudian meminta maaf gitu ya kepada anak kita, kepada suami kita, misalkan mereka tersakiti gitu ya oleh lisan kita. Ya, itu karena memang sulit sekali gitu untuk berusaha menjadi perempuan atau istri yang sabar selama 24 jam itu saya rasa mungkin jarang ada seorang ibu yang bisa gitu, kecuali jika amal hariannya terjaga gitu ya. Seorang ibu yang bangun di sepertiga malam, kemudian melanjutkan tilawah, zikir, sholat subuh, sholat duha, mungkin ketika menghadapi kerepotan di rumah dan menghadapi kerewelan anak-anak mungkin bisa untuk mengendalikan emosinya. Berarti ya memang tugas kita adalah untuk bagaimana bisa supaya kita bisa membagi waktu untuk beribadah dan mengerjakan tugas-tugas domestik kita. Itu sebuah tantangan berat untuk saya pribadi juga gitu ya, sampai saat ini masih belajar gitu, karena biar gimana pun kita kan punya tenaga terbatas ya. Ketika dalam kelelahan pasti ada emosi mudah tersulut gitu, pasti ada merasa penat gitu ya. Kalau sudah seperti itu harus segera kembali kepada Allah, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah untuk menguatkan kembali gitu ya ruhiyah kita. Itu karena jangan sampai kita menjadi seorang istri yang dikatakan di hadis ini sebagai seburuk-buruk istri, yaitu istri yang selalu bersolek dan banyak akal untuk memperdayai suaminya. Berdandan itu juga boleh gitu, tapi ketika sampai berlebihan, sampai menghabiskan waktu kita untuk taat kepada suami dan melayani anak-anak, itu juga nggak bagus gitu ya. Dan lagi pula berdandannya untuk siapa gitu ya. Kalau berdandannya untuk suami, untuk pasangan, itu justru dianjurkan gitu. Tapi ketika kita keluar rumah kemudian bersolek berlebihan, itu juga jatuhnya tabarruj gitu ya. Itu kita harus tetap memiliki waktu, harus bisa membagi waktu seperti itu. Dan di sini dikatakan istri yang buruk adalah istri yang banyak akal untuk memperdayai suaminya. Ya, istri-istri yang mungkin sering bohongin suami gitu ya, ngambil uang suami tanpa izin gitu, atau apapun lah itu. Nah, jangan sampai kita tergolong ya menjadi seorang istri seperti itu. Kemudian ada hadis yang lain lagi, siapa yang melepaskan diri dari seorang mukmin suatu kesusahan yang sangat dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan di dunia dan nanti di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan kelak di akhirat.